Gua tahu banget lah orang Indo ya kan, pengen murah, terus kelihatan mewah, tapi dipakai nggak berasa murahan dan iya berasa enak aja gitu, kayak barang mahal gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh cocok nih. Video ini cocok nih. Lu tonton dulu sampai kelar boy. Gua bisa ngerekomendasiin HP yang satu ini. Udah lama banget gua nggak nyenggol, udah nggak nyentuh ya kan. Si Itel S23 Plus ini, ya first impression gue ini jauh lebih fun ya ketimbang lu beli ipong-ipongan. Ini bukan contoh ya, ini bukan contoh perbandingan kayak gue lagi megang kotak 14, enggak. Gue nggak ngebandingin sama ini, cuman gue pengen ngasih tahu aja experience gue megang si Itel S23 yang satu ini, S23 Plus, sorry ya, ada embel-embel plus. Ini fun banget ketika lu beli dan ketika lu punya. Mulai dari feel unboxingnya. Nah kalau kita lihat kotak ipong tuh bosen banget. Nah kalau kotak HP yang satu ini, waduh, kita buka dulu ya. Kotaknya tuh slim-slim gitu. Anjay, itu kayak terkesan eksklusif pipi ya kan. Dan ini bener-bener rapih ya. Dan ini kalau kita beli batangan lu nggak ngerasain feel kayak gini ya. Cuman mostly kebanyakan orang di luar sana yang punya Itel saat ini ya ada kotaknya kayak gini kan. Enak aja gitu, seru aja gitu. Ya kan, nih perintilan-perintilannya bla 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 bla, kalau dibuka gue nggak perlu buka lah. Ini tahun 2025. Gua rasa nggak perlu lo tambahan-tambahan unboxing detail kayak gini boy. Karena gue yakin semua orang udah pada tahu isinya apa, jeroan-jeroannya apa boy. Dan sumpah ini fun parah unboxing HP beginian. Dan ini lo lihat nih, ini buat kabelnya aja nih rapih cuy, rapih ya. Lo ada yang ngerasa nggak kalau pengen masukin kabelnya balik ke kotak iPhone itu ribet banget. Nah kalau ini super duper rapi dan easy. Ya intinya inilah feel unboxing ya. Nah sekarang kita ke main character dari sebuah konten ini. Ini adalah sebuah Itel S23 Plus. HP ini bisa dibilang salah satu HP terganteng versi gue ya. Versi gue dari merek Itel ini. Dari brand Itel. Itel, ya gitulah. Nah, kalau ngomongin soal desain, ini gue gak tahu ya lu suka apa enggak. Tapi kalau lu nanya ke gue lumayan suka ya. Karena di budget 1 jutaan, under 2 juta, dan lu tuh pengen punya handphone yang kayak elegan-elegan gitu, tapi dipakai nyaman, itu agak sedikit sulit untuk lu filter gitu. Tapi salah satunya menurut gue masuk ke opsi, ya ini bisa dijadiin opsi lah. Anjay, gue ngomong apa sih, berbet banget. Nah sekarang ngomongin soal desain kameranya, ini bukan fully boba ya, melainkan yang sebiji itu flash ya kan. Dan kalau dari jauh ini benar-benar ganteng parah. Kalau menurut gua ya, skor desain ya dari 1 sampai 10 itu sekitar 8,5 sih. Kalau menurut gua nggak tahu lu suka apa enggak ya. Buat lu yang fanatik banget sama boba, ya ini bisa jadi opsi yang dimana layarnya nggak murahan. Nanti, hold on, lu tahan dulu. Mungkin buat lu yang belum ngamatin banget, apa sih ini, merek apa sih? Tapi gue yakin lu udah pada tahu lah. Intinya ini HP ganteng, nyaman, parah. Dan pengen ngerasa up to date banget desainnya dari buat lo lagi pakai Android jadul atau iPhone jadul, lo ya bisa switch ke Itel S23 Plus ini. Dan ini ada tulisan supernya, simple parah ya. Kayak nggak terlalu menor-menor gitu ya kan. Warnanya, terus desain-desainnya, penempatan tulisan-tulisannya, fontnya tipis gitu. Kayak HP, iya, kesan mewah lah intinya. Gua megang HP-nya suka banget. Nah kalau dari samping kayak gimana bang? Dari samping seperti ini karena edge gitu ya kan. Ini mengingatkan gua akan Samsung Galaxy Note 8. Nah nanti kita bakal sikat ya. Gua bakal buat kontennya si Itel S23 Plus ini versus Note 8. Layarnya sama-sama edge gitu. Karena dari jauh itu mirip banget ya kan. Dari bagian depan maksud gue itu mirip banget kayak Samsung Galaxy Note 8 nih si Itel S23 Plus ini. Intinya kalau dari samping ini berasa banget HP mahal. Karena layarnya cekung seperti itu. Dan ini bukan layar ecek-ecek yang dimana layarnya nyaman banget di mata. Budget 1 jutaan, pengen dipakai nyaman buat nonton video enak ya kan, buat social media enak, scrolling nyaman banget di mata dan dipegang berasa HP mahal mewah. Ini jawabannya. Dari samping lo bisa lihat sendiri layarnya cembung edge kayak gini boy. Gila, gue suka banget sama HP ini boy. Entah kenapa gue suka banget. Dan
Kalau diketok ya, ini wah gila, ini nggak ada rasa HP murah ya. Biasanya tuh ya, kalau HP gue nggak perlu sebut merek lah, itu ada terkesan kopong gitu kalau diketok. Ini hampir semua bodinya gue ketok-ketok rapat. Dan kalau ditekan-tekan dia nggak ada kayak efek kopong-kopong gitu. Beda sama Android lain. Nah, gue suka nih build quality-nya lumayan dan sesuai banget sama harganya. Jadi kalau lu megang HP ini dari jauh, wih di HP mahal. Begitu dipegang, nggak ada rasa murahnya boy. Dia mencoba mencocokkan dengan cocok logi yang harga lu bayarkan dengan apa yang lu dapat. Anjay, analoginya apa sih bang? Untuk di bagian bawahnya dia tuh ada lubang speaker Type C buat masukin SIM cardnya ya kan, dan lubang mikrofon. Desainnya simpel parah. Gue suka banget desain HP yang kayak gini cuy. Sekarang kita langsung ke layarnya. Untuk displaynya sendiri jujur ya, di budget 1 jutaan, di kasta 1 jutaan, kalau lu pilih Android lain ya, even sampai ke mantan flagship, gue bisa pilih dan bisa lebih ngerekomendasiin lu buat sikat si Itel S23 Plus ini aja. Ini handphone yang lagi gue pegang ini. Kenapa? Lu bisa lihat sendiri dikasih layar AMOLED dan layar EDGE gitu. Itu jadi kelebihan ya. Bang, mantan flagship kan juga gitu. Contoh kita ambil dari merek Samsung yang Note 8 yang layarnya EDGE kayak gini juga, yang AMOLED juga. Itu rata-rata layarnya tuh shadow. Udah pasti of course shadow. Kecuali layarnya udah gantian. Sedangkan kalau beli si Itel S23 Plus ini, karena ini tergolong HP yang lumayan baru, jadi anti shadow. Masih aman dari kata shadow. Tapi lu dikasih layar EDGE dan AMOLED punya. Mungkin di luaran sana, lu yang lagi nontonin video ini dan lu belum pernah coba atau beli atau memang nyoba make gitu sesekali layar-layar EDGE gini, lu gak bakal ngerasain sensasinya itu seperti apa. Tapi ketika lu pakai buat nonton video, sensasinya tuh nimbul sekali, berasa banget maksud gue, sorry. Jadi tuh kalau lu nonton video tuh gambarnya kayak nimbul-nimbul gitu. Ya begitulah bacotan gue mengenai layar enak banget lah ini HP. Sekarang ngomongin soal kamera. Untuk kamera jujur harus jujur-jujurnya gue bacot sini ya. Buat lu yang fanatik banget pakai HP tuh kadang buat video recording, nuntut banget punya HP video recordingnya bagus, ini bukan rekomendasi sih menurut gue. Kenapa? Karena untuk video recordingnya ini cuma mentok di 30 fps. Ya memang lu bisa setting di 1080 atau 720 dengan frame-nya, tapi ada tapinya, frame-nya hanya di 30 fps. Jadi kalau buat rekaman kurang klimaks menurut gue. Jadi buat lu yang butuh banget perekaman video yang lebih perfect, yang menurut lu setidaknya oke lah buat rekam video, enggak, ini bukan jawabannya. Tapi kalau lu pakai HP cuma buat jepret foto-foto, mengecualikan soal kualitas video, ini HP yang ganteng parah dan cucok parah. Kameranya masih oke lah menurut gua di handphone yang satu ini. Jadi kesimpulan gua mengenai HP ini, kalau lu buat dipakai daily, kalau lu ada kebutuhan buat video recording, ini HP kurang oke. Tapi kalau lu nggak ada kebutuhan ke situ, lu cuma buat scrolling, nonton video enak, ketika lu pakai handphone ini bikin lu nyengir-nyengir dan berasa kayak wah gue lagi megang barang mahal, ini bisa jadi jawabannya. Ini jujur ya, dengan layar kayak gini, lu dikasih budget 1 jutaan dan storage gede-gedean ya. Ya, you know lah, lu tahu Itel lah, ngasih RAM besar, RAM-nya sekian belas GB, storage-nya ratusan GB. Ya, rata-rata seperti itu kan. Itu buat HP daily pemakaian ringan, itu udah lebih dari cukup kalau menurut gua. Dan HP yang satu ini, gua coba pakai buat harian, masih lumayan oke. Kalau lu tanya seberapa ganteng HP ini, yang kayak gue bilang tadi, nilainya dari kegantengan gua, dari rate kegantengan sebuah handphone menurut gue, dari 1 sampai 10 gue bisa ngasih nilai 8,5 yang seperti gue bilang di awal-awal video tadi ya kan. Dan kesimpulan gue, ketika lu pakai handphone ini jauh lebih worth it daripada lu beli iPhone jadul.